Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya adalah orang di balik blog, sebuah blog yang beralamat di alardolujin.blogspot.com. Itu adalah sebuah blog pribadi yang ya ya seperti kebanyakan blog lainnya yang kadang-kadang nggak penting isinya gitu ya. Saya juga bingung gitu. Tapi tapi cukup enjoy buat saya ngeblog dan melakukan hal lainnya di dunia internet atau di mana gitu ya. Oh ya, tanpa memperpanjang kodimah. Oke, pada kali ini adalah video pertama saya, video pertama untuk mereview sebuah notebook. Oh, bukan, oh, bukan review ya, tapi lebih lebih kepada melihat aja, maksudnya lebih ke melihat sedikit daleman dari sebuah notebook dari dari sudut pandang pembeli atau dari sudut pandang orang awam seperti saya yang nggak terlalu banyak tahu tentang notebook. Saya kali ini akan menginformasikan, memberitahu tentang sebuah brand luar biasa yaitu Asus. Oke, kalau misalnya teman-teman belum tahu apa itu Asus, kita pergi ke Google gitu ya. Ya tadi saya sudah mencoba mengetikkan Asus Indonesia di ini ya, mesin pencari, dan muncul ini. Oh ya, langsung aja kita klik. Ya, sambil nunggu sebentar. Oh ya, oke, ini sudah kelihatan, sudah muncul. Nah, di sini kalian bisa melihat apa ya, produk-produk Asus dari notebook, tablet, desktop, monitor, grafik, motherboard dan lain sebagainya. Ada ini komersialnya, ada supportnya, kemudian ini ada overview-nya. Ya, ini ada berita-berita, video-video, kemudian nah di sini inilah disinilah kita akan melihat atau mendownload produk guide dari Asus Indonesia. Nah ini muncul ya Asus ini, ada link-linknya tentang produk-produknya. Dari seri-serinya ada seri Ultra Portable, seri Performa, seri EE-Pad, EE-PC, dan lain sebagainya ini ya. Tadi saya sudah mencoba membuka ini yang atas sendiri nih, Asus Notebook Product Guide pada bulan Maret sampai April, dan ya seperti ini kurang lebih. Kita ke atas dulu ya. Oke, nih Asus Product Guide Maret sampai April 2014. Dari sini kita bisa melihat bahwa nomor satu kualitas dari service quality-nya Asus itu, dari jasanya dia, dari pelayanannya dia nomor satu ya. Kemudian nomor satu notebook brand pada 2013 ini kalau nggak salah. Dan ini ya, wow, nih 2 tahun garansi ya. Bayangkan 2 tahun garansi, itu 24 bulan, itu sekitar berapa ya, 365, ini sekitar mungkin 720-an hari gitu. Itu benar-benar luar biasa. Oh ya, saya akan flashback dulu. Ini ada sangkut pautnya dengan artikel saya. Dulu saya
dulu Asus ini adalah brand bukan brand pertama yang saya kenal tentang notebook, laptop dan sebagainya. Saya baru tahu itu beberapa tahun belakangan ini ketika saya masuk kuliah semester 1. Saya belum tahu tentang Asus, hanya beberapa saja selain Asus yang saya tahu karena waktu teman-teman saya menggunakan itu, dan saya pikir ya merek X itu adalah merek yang terbaik gitu ya. Namun pada suatu ketika, yaitu mungkin sekitar semester 2, ternyata uh, cara pandang saya tuh, logika saya ternyata salah gitu ya. Saya ternyata salah memiliki pandangan seperti itu tentang merek lain. Ketika itu kakak saya memberikan sebuah, ya ini seperti ini produk guide ini dalam bentuk PDF. Dia memperlihatkan kepada saya tentang Asus gitu. Karena saya bilang, emang kenapa Asus gitu. Wah, pertanyaan yang dasar dan aneh gitu. Dan kakak saya menjelaskan tentang betapa hebatnya Asus. Pada saat itu saya belum begitu percaya tentang Asus. Saya sama-sama melihat seperti ini. Saya melihat bahwa saya melihat harga, kemudian speknya saya melihat seperti itu. Kemudian juga ya, nah pada posisi yang sama ya sekitar 2 tahun yang lalu saya melihat tentang Asus gitu ya. Ternyata saya cukup kagum dengan brand ini, dengan Asus. Saya sangat kagum sekali bahwa saya melihat bahwa pada tahun itu Asus masih nomor 2 kalau tidak salah di Indonesia gitu, dalam penjualan, tapi cukup baik di dunia. Bahkan saya melihat grafik statistik bahwa Asus merupakan brand yang memiliki pengaduan kerusakan terkecil di, kalau tidak salah, di Amerika atau di seluruh dunia, saya lupa. Pokoknya ya dia mengalahkan beberapa produsen luar biasa lainnya di dunia. Sebut saja ya seperti, ya itulah pokoknya, saya tidak ingin menyebut namanya, tapi ya seperti mereka itu. Tapi Asus menjadi nomor 1 yang memiliki tingkat kehandalan. Dan saat itu saya mulai benar-benar percaya gitu tentang, wah ternyata Asus hebat sekali gitu, keren sekali pokoknya. Nah, ini bisa dilihat nih, Asus Asus adalah top 2 produsen notebook konsumen dunia dan penghasil motherboard terbaik di dunia. Itulah. Kemudian juga ini ada Asus berhasil memenangkan 4.256 penghargaan di tahun 2013. Yaitu ya ini dengan 12.000 karyawan dan 3.000 insinyur di di dalam tim RN di kelas dunia Asus. Kemudian nah ini Asus brand notebook nomor 1 di Indonesia. Ini bisa lihatnya IDC report 2013. Ini pada kuartal kedua 2013 dengan meraih pangsa pasar yaitu 15,6%. Dan ini bisa dilihat perolehannya bahwa top nomor 1 consumer brand di Asia Tenggara, ini nomor 1 di Eropa, nomor 2 di Cina, nomor 2 di Eropa Barat, nomor 2 untuk brand di dunia. Bayangkan betapa hebatnya Asus. Nah, ini top 2 Android tablet brand di dunia. Nah, ini bisa dibilang paling wow ini tentang motherboard Asus. Kemudian Asus yang menerima 4.250 penghargaan, ya pokoknya, dan banyak lagi lah, sampai bingung. Aduh, wah, untuk yang ini saya nggak mau nyebut satu persatu, capek ini. Bayangkan 4.256 penghargaan di tahun 2013 ya.
nyebutin 100 aja udah pegel gitu, apalagi 4000. Wow, keren lah pokoknya. Ya oke, ya inilah punya banyak. Nah ini yang paling hal-hal lain yang bikin saya kagum pada saat 2 tahun silam adalah pengetesan ekstrim untuk notebook berkualitas terbaik. Ini ada tes keyboard ya, ada tes abrasif ya, ada tes kebisingan. Nah ini tes engsel nih yang cukup cukup wow. Bayangkan kita bisa membuka notebook Asus sebanyak 20.000 kali tanpa gangguan. Nah, ini juga ada layar LCD book ya, ini tes tekanan ditekan gitu. Dan nah yang satu lagi adalah tes pemelintiran. Bayangkan sebuah notebook dipelintir ya, pada derajat tertentu gitu. Dan masih cukup sakti gitu, masih cukup ampuh tahan, bahkan ada tes jatuh segala. Ya di sini ada 5 alasan untuk pakai Asus ya, pokoknya ini benar keren lah. Teman-teman bisa lihat sendiri, bisa download sendiri di tadi saya bilang ya. Kalian teman-teman pergi aja ke asus.com atau ketikkan Asus Indonesia di search engine ya, kemudian akan masuk ke sini, lalu pilih paling bawah, nanti akan muncul jendela seperti ini. Nah klik yang ini, nanti akan muncul seperti ini, PDF atau downloadan. Teman-teman bisa milih download atau melihatnya langsung dari internet. Kebetulan saya melihatnya dari internet gitu ya. Nah ini pokoknya lah, ini yang juga cukup wow ya, bahwa Asus menyediakan 2 tahun garansi global sebenarnya. Nah ini 100% gratis biaya jasa dan spare part. Bayangkan bahwa tadi sudah saya katakan di awal, teman-teman bakal dapat garansi 2 tahun. 2 tahun itu cukup lama. Dan bayangin ini tahun pertama gratis biaya servis, dan tahun kedua gratis biaya servis. Nah ini motherboard rusak juga gratis. Ini baru tahun ketiga yang bayar kalau rusak. Beda dengan apa ya, merek lainnya gitu ya, gratis di servis tapi spare part bayar. Ini bukan Asus banget dah. Punya Asus emang kualitas pelayanannya emang luar biasa top. Oke ya, teman-teman juga bisa melihat di PDF ini banyak rekam sejarah Asus gitu di seluruh dunia. Nih ya, bahkan ini juga cukup wow ini ya, bahwa notebook Asus tidak mengalami kerusakan sedikit pun selama 600 hari di misi luar angkasa. Bayangkan 600 hari itu hampir 2 tahun gitu. Ya hampir 2 tahun. Ada membentuk helikopter dan beroperasi dengan sempurna selama balapan mobil off-road. Kemudian nah ini yang ini yang cukup gila juga ini. Yang notebook yang pertama mencapai puncak gunung Everest gitu. Bahkan saya aja belum pernah gitu ya. Saya aja belum pernah, tapi Asus notebooknya telah mencapai puncak Everest di ketinggian 8.848,43 meter ya, dengan ya ini ada beberapa tim. Kemudian juga ini menguasai kutub utara dan selatan ya. Ini ya apanya, inilah ada Asus Sri G, Sri N, kemudian ada dan lain sebagainya gitu ya. Sri lainnya ada VivoBook, ada sebentar. Nah, ini Sri N ya. Nah ini 1000. Ini ada smartphone-nya Zenfone ya. Ini juga yang paling kelas atas, ini smartphone kelas atas, Compact Map ya.
itulah kira-kira. Oh ya, sebenarnya video ini juga akan membahas review sedikit tentang Asus A45A. Oke, saya akan ketikkan gitu ya, Asus A45A gitu ya. Ini tertulis di bawah keyboard ya, A45A series dengan 3 kali charge cycle life. Ada ice cool juga salah satu yang saya suka, ada ice cool, ada palm rest cool, ada instant on, ada HDMI, USB 3.0 ya. Oke, untuk dalamannya nanti kita lihat. Oke, kita akan kembali dulu ya ke desktop. Oke, nih kita akan melihat tentang dalaman Asus A45A ini. Kita ketik run maksudnya. Lalu ketikkan DXDiag. Kita oke. Nah, ini sedang bekerja. Kita tunggu sebentar. Nanti kita juga bakal coba untuk nonton video dan lain sebagainya untuk mengecek performa dari Asus A45 ini. Nah, kita bisa lihat apa ya. Nah, ini sistem modelnya K45A atau A45A gitu bisa dibilang. Ada prosesornya nih i3 2370M 2,4 ya. Ada RAM-nya 2 GB ya, itu kira-kira lah. Ada VGA-nya Intel HD, sound juga ya. Inilah kayaknya udah, kita close aja. Coba sekarang kita ngeliat apa lagi ya, ngeliat ngeliat ini rating Windows-nya. Oke, kita pergi ke komputer, lalu properties. Nah, ini ratingnya 4,4 ya, dengan ya tulis bilangnya Intel ya, pokoknya itulah, keren lah pokoknya. Nah, ini adalah subscore-nya. Bayangkan ya, bahwa Windows Experience Index ini paling tinggi benar 7,9 dan prosesornya Intel ini 6,8. lalu ini grafiknya 6,1. waduh, ini ada udah top bener lah pokoknya. Dan udah coba kita nonton video. Tadi saya sudah coba cari-cari video, hanya apa yang bagus gitu. Apa ya kira-kira ya. Oh, ini ada Andre Suley. Coba kita lihat kayak apa coba. Mengikan pasti. Nah, Oh my love, oh my darling, aku I miss you kasalira. Sana dong. Long time, just wangi. Ya itu pokoknya duet berdua lah itu. Apa namanya? Apalagi ya, kita cek dulu deh ya. Nah, ini Latin cukup besar ya penyimpanannya, karena sekitar 500 GB, jadi lumayan cukup kencang itu untuk ngapain aja nyimpan dengan 5000 rpm. Apa lagi ya,
main game saya akan coba game yang sederhana aja lah pokoknya. Nah ini game-game yang ya seperti ini sederhana-sederhana aja. Oh ya, coba saya rasa udahlah, cukup dari ya bakal saya. Nah oke. Nah jadi itu tentang Asus A45A dengan tadi prosesornya Core i3 dan apa ya, masih ada harddisknya 500 GB, RAM-nya 2 GB, ada SQL-nya juga nih yang saya suka, dan ya pokoknya oke lah buat sekedar main game dan lain sebagainya. Pokoknya Asus recommended, dan ini ada review tentang Asus A45A. Oke, saya rasa cukup sampai di sini aja ya. Ya teman-teman bisa coba klik atau ketikkan di search engine ya. Ya ini adalah blog pribadi saya. Jadi teman-teman bisa mampir ke sini atau ya atau ngapain kayak atau whatever atau kayak sekian dari saya. Semoga tidak bosan melihat video tutorial ini dan salam sukses.